Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini yang saat ini judulnya adalah Kesempatan untuk Memilih. Diambil dari buku Conflict and Courage bagian yang keempat. Sebelum kita memulainya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami, dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak, kita memulai pelajaran kita hari ini dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Anak-anak, mari kita ikuti penjelasannya. Meskipun diciptakan suci dan murni, orang tua kita yang pertama tidaklah ditempatkan di luar kemungkinan akan berbuat salah. Mereka perlu menikmati persekutuan dengan Allah dan dengan malaikat kudus. Tetapi sebelum kesejahteraan mereka dikembalikan untuk selamanya, kesetiaannya harus diuji lebih dahulu. Sejak permulaan sejarah manusia, satu pemeriksaan telah diadakan atas keinginan memanjakan diri. Karena inilah nafsu fatal sebagai dasar kejatuhan setan. Lanjut dikatakan, pohon pengetahuan yang tumbuh dekat pohon hayat di tengah-tengah taman itu menjadi batu ujian penurutan, iman dan kasih dari orang tua kita yang mula-mula, walaupun mereka diizinkan memakan buah pohon yang lain, mereka dilarang memakan yang satu ini supaya tidak mati. Mereka dihadapkan pada pencobaan setan. Tetapi bila mana mereka menang dalam pencobaan, mereka akhirnya akan ditempatkan di luar kuasanya untuk menikmati kasih yang Allah yang abadi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah dapat menciptakan manusia tanpa kuasa untuk melanggar hukumnya. Dia dapat menarik tangan Adam supaya tidak menjamah buah larangan itu. Tetapi dalam hal ini, manusia hanyalah sebagai sesuatu robot, bukan manusia yang bebas memilih. Tanpa kebebasan memilih, penurutannya adalah karena dipaksa, bukan atas dasar sukarela. Tidak akan ada perkembangan tabiat. Dengan begitu, manusia tidak berharga sebagai makhluk intelektual. Ini akan menyokong tuduhan setan tentang pemerintahan Allah yang sewenang-wenang. Katakan selanjutnya di dalam judul berikutnya, seorang teman berbagi. Ayatnya diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Kita ikuti bersama penjelasannya. Selama mereka tetap setia pada hukum ilahi, kesanggupan untuk mengetahui, menikmati, dan mengasihi akan tetap bertambah. Mereka akan senantiasa mendapat harta pengetahuan, menemukan sumber kebahagiaan, dan beroleh konsep yang lebih jelas tentang kasih Allah yang tidak gagal dan tak terduga. Anak-anak yang
dikasihi Tuhan, bahwa setelah Adam diciptakan, setiap makhluk dibawa kepadanya untuk mendapat nama masing-masing. Dia melihat bahwa kepada masing-masing diberikan satu penolong, tetapi di antara mereka itu tidak terdapat seorang penolong yang sepadan dengan dia. Di antara semua makhluk yang diciptakan Allah di atas bumi, tidak ada yang setara dengan manusia. Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Selanjutnya anak-anak, manusia diciptakan bukan supaya kesepian. Dia makhluk sosial. Tanpa persahabatan, pemandangan yang indah, dan pekerjaan yang menyenangkan di Eden tidak dapat menghasilkan kebahagiaan yang sempurna. Persahabatan dengan malaikat pun tak dapat memuaskan keinginannya untuk memperoleh simpati dan persahabatan yang akrab. Tidak ada dari sifat yang sama untuk mengasihi dan dikasihi. Dikatakan selanjutnya, Allah sendirilah yang memberikan penolong bagi Adam. Dia menyediakan seorang penolong yang sepadan dengan dia, seorang penolong di sisinya. Seorang yang sepadan menjadi penolongnya, satu dengan dia dalam kasih dan simpati. Hawa diciptakan dari satu tulang rusuk yang diambil dari Adam. Ini menandakan bahwa dia tidak menguasai Adam sebagai kepala atau dipijak-pijak di bawah telapak kaki sebagai seorang yang lebih rendah derajatnya, tetapi berdiri di sampingnya sebagai seorang yang setara dengan dia, yang akan dikasihi dan dilindunginya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa bagian dari laki-laki, tulang dari tulangnya, dan daging dari dagingnya. Baginya, dia adalah diri nomor 2, menunjukkan perhubungan yang rapat dan ikatan yang berpilin kasih haruslah ada dalam hubungan ini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Efesus 5 ayat 29. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Allah merayakan pernikahan pertama. Dengan demikian, sebagai Khalik alam semesta, Dialah yang menciptakan lembaga perkawinan itu. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ibrani pasal 13 ayat 4. Inilah salah satu pemberian Allah yang pertama kepada manusia, dan salah satu dari 2 lembaga yang dibawa Adam bersama keluar dari gerbang Firdaus setelah berdosa. Bila mana prinsip-prinsip ilahi diakui dan dituruti dalam hubungan ini, perkawinan adalah satu berkat, melindungi kemurnian dan kebahagiaan umat manusia, melengkapi kebutuhan sosial, meninggikan sifat-sifat jasmani, pikiran, dan rohani. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, manusia adalah makhluk sosial. Persahabatan dengan makhluk ciptaan, bahkan dengan malaikat sekalipun, tidak dapat memenuhi kesempurnaan kebahagiaannya. Allah merayakan pernikahan pertama. Dengan demikian, sebagai Khalik alam semesta, Dialah yang menciptakan lembaga perkawinan itu. Selama mereka tetap setia pada hukum ilahi
kesanggupan untuk mengetahui, menikmati, dan mengasihi akan tetap bertambah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, doa kita adalah, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua di dalam kesehatan dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran kita selanjutnya.